Roro menang, sedangkan si Janggar menangis. Apalagi Anies. Wah, rasain lo Anies. Aduh, rasanya saya puas. Ya, begitulah kepuasan. Gara-gara Anies ini saya sudah 2 tahun yang lalu untuk jangan sampai orang macam Anies ini jadi presiden di Indonesia. Kalau Anies mau jadi presiden, silakan di Yaman. Nah, di sana nenek moyangmu itu. Jangan di sini, ya. Apalagi si Janggar, ya. Janggar itu kamu mengutuk. Shalom Bapak Ibu Saudara, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketemu kembali kita di channel Gereja YouTube, dengan saya di sini Abdullah yang rindu melayani Tuhan dan masih belajar lagi tentang kekristenan dan masih mau lagi dimuridkan di Gereja YouTube ini dengan studi pengajaran kekristenan. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Harapan dan doa dari saya semoga Bapak Ibu dilimpahi damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mohon maaf kalau bahasa Malaysia saya masih menekat dalam nadanya, karena saya tidak bisa mengubahnya. Tapi saya percaya ketika saya tinggal di Indonesia dan dimuridkan di gereja YouTube ini saya pasti bisa dan terus belajar. Karena kemarin di kolom komentar banyak sekali yang komentar soal nada dan notasi suara saya minta maaf, tapi jujur dari lubuk paling dalam saya mau melayani Tuhan Yesus, saya mau jadi dampak. Saya mau di next level dan dipakai buat banyak orang, dan jiwa-jiwa dimenangkan. Baik saudara gereja YouTube, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat beberapa cuplikan video Pendeta Saifuddin Ibrahim menampar muka para kiai dan para ustaz yang selalu menjelekan kekristenan, yang selalu menjelekan firman Tuhan, yang selalu membodohi jamaatnya untuk membenci Roh Kudus, membenci orang Kristen. Pendeta Saifuddin Ibrahim ini selalu membongkar ustaz kadrun, apalagi ustaz kadrun, yang ngaku-ngaku mantan Kristen, mengetahui ajaran Kristen, padahal dianya aja enggak tahu persis ajaran Islam. Sebelum dia masuk Islam hanya mengagumi hal-hal tanpa mengerti sejarah, tanpa mengerti kebenaran dari yang diceritakannya itu. Contohnya si Yahya Waroni sama Ustaz Abdul Somad, hanya bisa berdakwah menggolol-olol Alkitab, bilang orang Kristen kafir. Saya senang dengan Pendeta Saifuddin Ibrahim, dia berani untuk melawan, padahal dia adalah mantan Islam juga, tapi dia sudah terima Yesus sebagai juru selamat. Mari kita dengarkan dulu videonya. Haleluya, salam saudara-saudara. Menang. Ada yang menang dan ada yang menangis. Prabroro menang, sedangkan si Janggar menangis. Apalagi Anies. Wah, rasain lo Anies. Aduh, rasanya saya puas. Ya, begitulah kepuasan. Gara-gara Anies ini saya sudah 2 tahun yang lalu untuk jangan sampai orang macam Anies ini jadi presiden di Indonesia. Kalau Anies mau jadi presiden, silakan di Yaman. Nah, di sana nenek moyangmu itu. Jangan di sini, ya. Apalagi si Janggar, ya. Janggar itu kamu mengutuk Yahudi. Jadi kamu mengutuk Yahudi, maka akibatnya seperti itu. Anak-anak yang masih muda, pemain bola yang akan diberangkatkan untuk main internasional gara-gara mulut seorang gubernur Jawa Tengah.
bisa membatalkan itu Piala Dunia karena dia punya alasan Yahudi Israel masuk lolos Piala Dunia. Ini mentalitas busuk seorang calon pemimpin di masa dunia terbuka. Saudara-saudara, saya sebagai guru, sebagai pendidik, saya harus mengucapkan sesuatu untuk masa yang akan datang itu. Apa? Ada organisasi negara-negara di dalam kerjasama ekonomi negara maju memperkirakan bahwa Indonesia 2045 Indonesia akan mencapai 8,9 triliun dolar kekayaan dalam pencapaian karena Indonesia memiliki sumber segala. Sumber alam, sumber hutan, sumber laut, apa saja saudara-saudara. Emas permata ada di bumi Indonesia. Dan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia. Prediksi tersebut itu dilatar belakangi bahwa tahun 2030 sampai 40 Indonesia mengalami bonus demografi. Bonus demografi, bonus jumlah penduduk, usia produksi akan mencapai 64% dari penduduk Indonesia. Oleh karena itu, penduduk masa itu kira-kira 297 juta. Katakanlah 300 juta pada masa-masa itu. Indonesia akan memiliki potensi antara lain salah satu pasar terbesar dunia, kualitas SDM yang menguasai teknologi, inovasi, produktif, serta kemampuan mentransformasikan ekonominya. Jadi, jalan raya di Indonesia karena sekarang ini sudah dibangun oleh Jokowi. Jadi jalan laut, jalan udara, terutama jalan darat ini. Nanti Pulau Kalimantan itu akan dilingkari dengan tol yang mengelilingi Pulau Kalimantan itu dari timur sampai ke barat. Sampai Kalimantan Utara, Kaltara. Dan itu perlu pembangunan yang terus-menerus. Apalagi ada rencana untuk menempatkan ibu kota negara menjadi titik nol Indonesia itu di IKN. Di IKN. Saudara, bonus demografi ibarat pedang bermata dua. Kalau nanti masa-masa 2030 sampai 40, artinya 10 tahun ke depan ini, saudara-saudara, anak-anak muda produktif itu tidak dibekali dengan pendidikan yang bagus. Bagaimana mereka mampu menjadi orang-orang yang menghasilkan jasa dan harta kekayaan, maka kalau tidak mampu, wah, kasihan Indonesia waktu itu. Oleh karena itu, kepemimpinan Prabowo dan Gibran ini diperhadapkan untuk 2029 nanti, sampai 2029 nanti, 5 tahun ke depan. Dunia pendidikan harus diperbaiki sedemikian rupa. Satu sisi merupakan keuntungan jika Indonesia berhasil mengkapitalisasikannya. Maksudnya menjadikan modal dasar untuk membangun ke depan. Tapi kalau anak-anak mudanya berantakan, kacau, narkoba, ngerokok,
ngerusak masa depan, tidak sekolah, dan negara tidak memberikan kesempatan dengan memperhatikan kepandaian dan kecerdasan orang ini untuk masa depan, waduh, gagallah itu. Menjadi bencana apabila kualitas manusia Indonesia tidak disiapkan dengan baik. Misalnya penduduk yang tidak berkualitas, produktivitas rendah, rasio pekerja dan lapangan pekerjaan yang timpang. Kebanyakan orang yang bekerja tetapi lapangan kerjanya sedikit. Satu-satunya jalan, habisin FPI. Habisin preman-preman, habisin HTI, HPI, KTI, sontoloplosontor. Gitu. Harus dihabisin. Harus ada yang bertangan besi. Kalau enggak, habis Anda semua. Itu sebabnya saya takut sekali kalau Anies Baswedan naik karena sudah didukung oleh Habib Rizik, Bahar Smith, kemudian Abu Bakar Ba'asyir, orang-orang radikal itu sudah menumpuk di Anies. Dan pasti Anies akan bagi-bagi kue, bagi-bagi permen, hasil tipu-tipu itu. Ya, syukurlah lo Habib Rizik, ya. Potensi tersebut harus diwujudkan antara lain dengan meningkatkan nasionalisme. Jadi rasa kepemilikan orang-orang yang pada waktu itu kira-kira 65% penduduk produktif. Yaitu mereka yang berumur 25 sampai 45. Mereka ini harus benar-benar bisa bekerja. Entah di sektor pertanian, sektor peternakan, sektor teknik, apa saja barang dan jasa harus dihasilkan oleh mereka. Seperti apa yang menjadi renungan saya ketika saya sampai di Amerika. Bahkan bukan itu saja, saudara-saudara. Bukan saja mereka yang memiliki kekuatan, kesanggupan bekerja. Tetapi di sini umur 50, 60, 70 masih bekerja. Ini hebatnya Amerika, saudara-saudara. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi nasionalisme. Kemudian kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah orang yang cerdas, yang mau bekerja dan sungguh-sungguh bekerja. Membangun infrastruktur, apa jalan, apa saja gedung, semua yang infrastruktur agar desa ke kecamatan sampai ke kota itu jalannya bagus. Nggak ada jalan lain. Barulah kemudian transformasi ekonomi. Jadi hasil apa saja dari desa bisa dijual ke kota dengan berbagai macam cara, dengan menyiapkan infrastruktur jalan raya yang bagus, sehingga harga petani itu tinggi. Dan para petani bisa menjual dan memperoleh keuntungan yang besar. Bukan seperti sekarang. Pupuk aja susah didapatkan. Agar bagaimana meningkatkan panen, produktivitas. Ini penting sekali, saudara-saudara. Di samping universitas-universitas itu melakukan penelitian terus bagaimana agar mendapat bibit unggul di dalam panen-panen yang padi kah, kacang kah, kedelai, jagung, dan semuanya. Ini harus dilakukan penelitian yang bagus. Sehingga bagaimana jagung di panjangnya dan berapa biji. Ya, ini juga harus dilakukan. Kemudian meneliti
ternak apa yang bagus, bibitnya macam apa yang bagus, sehingga saudara-saudara, Indonesia akan benar-benar maju pada 2045. Maksudnya begini, saudara-saudara, peternakan ini, Indonesia ini adalah negara dengan rumput dan tanaman hijau yang luar biasa kaya raya. Bayangkan pohon-pohonnya hijau, gunung-gunung Indonesia ini hijau. Mestinya Indonesia harus bisa menghasilkan ternak yang baik. Lebih daripada Selandia Baru, Australia, maupun Eropa, Amerika. Harusnya bisa. Tetapi ini anak-anak muda ini tidak tertarik kepada peternakan ini. Nah, itu harus dilakukan peternakan dan modernisasi. Modernisasi di dalam pertanian, mekanisasi, artinya kita harus memerlukan mesin traktor, mesin penanam, kemudian mesin panen, dan sebagainya. Ini diperlukan. Dan itu semua saudara-saudara saya lihat di Amerika ini. Tidak ada petani yang kelihatan di sawah. Kok tiba-tiba langsung saya lewat seminggu kemudian sudah ditanam. 2 bulan kemudian sudah panen. Itu pekerjaan, nggak ada manusia yang kerja itu. Mesin semua, robot. Nah, ini baru akan terjadi transformasi ekonomi. Saudara, Eropa, Australia disebut negara maju kalau jumlah ternaknya itu sama dengan jumlah penduduk. Penduduk Indonesia tahun 2045 itu 297 juta. Ini perkiraan dengan kelahiran sekian persen ke depan. Maka jumlah ternaknya itu juga harus 297 juta sapi, 297 juta kerbau, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini baru disebut negara maju. Tetapi, kalau, nah ini contoh ketika saya mengajar di pesantren Zaitun dulu, orang-orang yang menyumbangkan kambing dombanya kepada kami untuk Idul Kurban, kami meminta izin kepada mereka agar domba itu tidak langsung kami sembelih. Boleh nggak Pak? Jangan kami sembelih dulu domba yang Bapak kasih ini dengan kambing yang Bapak kasih ini. Loh kenapa Pak? Kami ternak dulu. Sehingga 2006 saya keluar dari pesantren itu. Saya karena ikut Yesus Kristus masuk Kristen. Kami telah memelihara 1.500 sapi, 2.000 domba, 2.000 kambing. Hanya dari modal 35 domba yang diberikan kepada Zaitun untuk disembelih. Jangan dihabiskan untuk disembelih terus tiap tahun. Kapan kambing kita banyak? Udahlah kalau korban makan aja sate di sana. Makan sate. Sate Madura, di mana tukang satenya itu Mahfud MD sate. Nah, udah, jangan kamu sudah meninggalkan tugasmu sebagai menteri gara-gara ingin jadi cawapres. Mengutuk Israel pula kamu, ya sudah. Mut. Sudah jadi tukang sate saja. Nah, kita lanjutkan. Jangan sampai kemarahan saya terhadap Mahfud yang telah ingin menangkap
Saifuddin Ibrahim untuk dimasukkan ke penjara, enak aja. Di samping itu seluruh komponen bangsa, mulai pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan sebagainya harus bersinergi dan berkomitmen untuk menjadikan Indonesia maju. Maju di dalam bidang pendidikannya, pertanian, peternakan, semuanya harus maju. Oleh karena itu harus ada disiplin di mana sekolah-sekolah ini mengajarkan etika hidup bermasyarakat. Bukan keributan agama, maaf, bukan keributan agama, dan jangan menghina karena asal suku, bangsa, entah Arab, entah Cina, entah pribumi, nggak boleh lagi. Ya kalau ada pribumi jatuh cinta sama Arab boleh. Jangan lagi kayak itu tuh, kayak si Rizik itu yang mengharamkan keturunan syarifah kawin dengan pribumi ataupun Cina ataupun suku mana saja. Jangan coba-coba ya. Jangan kamu pulang aja ke Yaman, ini siapa namanya itu, Habib, kamu pulang aja ke sana itu, enggak penting, enggak usah digembar-gemborkan. Kalau enggak mau sama pribumi sudah, ya enggak usah ngomong yang begitu. Orang jatuh cinta, berjuta rasanya. Jadi biarin aja. Oh, lagi rasa cinta jatuh. Kalau saya nggak pernah jatuh cinta. Sebab kalau saya jatuh cinta ya pecah. Jadi saudara-saudara, proklamator Indonesia Soekarno-Hatta telah menetapkan fondasi negara ini menjadi satu Pancasila. Kemudian menjadikan NKRI harga mati. Undang-Undang Dasar 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah 4 pilar kebangsaan yang harus ditanamkan ke murid-murid kepada manusia-manusia yang akan hidup di 2045 nanti sebagai sumber ekonomi. Kapital kita, modal kita adalah anak-anak yang sehat dan cerdas. Gak usah lagi ngajar agama itu, gak usah. Mana ada negara-negara maju itu yang mengajarkan agamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu cukuplah zaman saya. Di mana orang tua saya itu mengajarkan harus ngaji. Ngaji nggak ada gunanya. Ya, inilah 4 pilar kebangsaan. Di dalam mewujudkan Indonesia maju, maka segenap komponen bangsa harus meningkatkan nasionalis, berpegang teguh kepada 4 pilar kebangsaan, dan melawan paham yang bertentangan dengan fondasi negara seperti faham-faham yang diajarkan oleh kaum radikalis itu, kaum Plukusuntur Arab Yaman. Ya, jangan ikat lagi tuh Bahar Smith itu. Udah kalah. Kalah kamu Bahar. Banyak negara di dunia ini yang tertinggal, bahkan berantakan karena mengabaikan ketetapan yang telah disepakati, yang telah dituangkan, dicetuskan oleh leluhur bangsa kita. Soekarno-Hatta telah memberikan contoh teladan bagaimana membangun bangsa yang akan datang. Ternyata 1980 sampai 1990 ini masuk gerakan radikalisme yang dipimpin oleh Bahar Smith, Habib Rizik, ya orang-orang yang kayak begitu yang mau memajukan agamanya. Seolah-olah agama itu maju, maka negara maju. Enggak ada cerita. Semakin majunya agama, maka bangsa akan mundur. Seperti Mahfud MD ngomong, Indonesia akan maju kalau Indonesia ini menghormati satu agama. Mahfud.
Nggak bisa lagi kamu tipu-tipu. Jangan nipu-nipu lagi Mahfud. Ya, orang-orang, saya khawatir sekali kalau Mahfud jadi wakil presiden, maka Yusuf Kala, Ma'ruf Amin, Mahfud MD. Lengkap sudah wakil presiden yang radikal, yang terlalu cinta dengan plonga-plongo gitu. Maaf. Karena masuknya faham agama abad ke-7 yang tidak sesuai dengan nilai luhur bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, nilai nasionalisme harus hidup aktif untuk membangun Indonesia. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Demikian kata-kata bapaknya Megawati, proklamator Indonesia. Jadi bagaimana kita melawan bangsa kita sendiri ini? Jangan sampai saudara-saudara. Oleh karena undang-undang dan pasal-pasal yang tidak sesuai dengan Pancasila itu segera dihapuskan. SKB 2 Menteri, K3 Menteri, saya masa bodoh. Kalau saya sih masa bodoh. Mau 100 Menteri tidak ada urusan, saya tetap ngomong karena YouTube ini masih tetap hidup untuk menolong pembicaraan saya. Oleh karena itu, nggak usah kecewa lagi saudara-saudara. Bagaimana kita menggerakkan kemajuan bangsa dengan kualitas sumber daya manusia. Nah, fokus APBN kita ke depan ini adalah pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan SDM Indonesia harus difokuskan kepada karakter. Jadi bagaimana anak kita bisa hidup bersama-sama dengan berbagai macam suku. Lu mau agama apa kek, ya, suku apa kek. Cina bergaul baik dengan pribumi, pribumi bergaul baik dengan Arab, Arab bergaul baik dengan Cina, dan seterusnya. Pokoknya begini loh. Ya, aduh susah juga gue ngomong nih. Siapa yang lahir di Indonesia, dia dapat dengan sendirinya paspor Indonesia. Masa bodoh? Jangan seperti di Malaysia. Di Malaysia, kalau orang tuanya nggak jelas statusnya, surat-suratnya, pokoknya anak itu sampai turun-temurun nggak boleh sekolah di Malaysia. Sementara tenaganya itu dipakai terus oleh pemerintah Malaysia untuk ekonomi, kerja di kelapa sawit, untuk menggeret itu apa namanya, pohon karet, menderes karet tiap hari untuk keuntungan Malaysia. Berbeda dengan Amerika. Siapa saja yang lahir di Amerika, dia harus dapat status Amerika walaupun bapak ibunya itu tidak punya surat apa-apa. Namun karena anak ini lahir di Amerika, maka dia mendapat status. Dan anak itu pada usia 21 tahun boleh mensponsori orang tuanya untuk menjadi warga negara Amerika. Ini adil sekali ini negara ini, saudara-saudara. Saya nggak tahu Indonesia. Indonesia tambah susah. Apalagi yang lahir Cina di Indonesia, turun-temurun dipersulit. Tetapi kalau Arab yang lahir, langsung dapat KTP. Ya maaf sekali-sekali. Sekali-sekali maaf Pak Prabowo, saya ngomong kayak begini karena kenyataan. Kemudian bagaimana pendidikan itu berorientasi kepada teknologi dan keahlian. Penguasaan teknologi ini perlu untuk disiapkan kepada anak-anak. Kan sekarang ini rata-rata mereka baru tamat SD. Maka
3 tahun SMP, SMA lagi sampai perguruan tinggi diperlukan 12 tahun lagi. Minimal 12 tahun ke depan, 12 tambah 12 sama dengan umur 24, dia sudah doktor dan dia sudah memberikan kekuatan tenaga seluruhnya untuk membangun Indonesia. Jadi orientasi. Dunia pendidikan Indonesia harus mampu mencetak sumber daya yang integritas tinggi, lulusan pendidikan yang tidak berorientasi hanya menyiapkan ijazah. Bukan menyiapkan ijazah, tetapi pendidikan yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja terkoneksi dengan industri dan sebagainya. Sehingga anak-anak ini selesai belajar kerja. Jadi kerjanya itu dan pemerintah harus menyiapkan bagaimana agar dia mampu nanti membeli motor, membeli kendaraan, dan membeli rumah sehingga umur 24. 2 tahun kemudian 27, umur 27 dia menikah dan punya anak. Sudah selesai, sudah. Kira-kira itulah bahan omongan saya untuk channel ini, bagaimana kita menyiapkan agar Indonesia maju ke depan. Ikut sumbang saran. Terima kasih saudara-saudara sudah menonton channel Pendeta Saifuddin Ibrahim dan bersyukur semuanya. Indonesia maju ke depan. Tuhan memberkati. Skim tadi video yang bisa saya sampaikan. Bagikan video ini kepada saudara dan rekan-rekan kita di grup WhatsApp dan di media sosial kita, agar banyak jiwa lagi hadir untuk dekat kepada Tuhan, agar mereka diselamatkan. Yesus yang maha besar dan maha dahsyat. Skim pujian yang sudah kita naikkan bersama dengan gereja YouTube. Jika anda percaya, ayo coba ketiklah, katakan Yesus maha besar, Yesus maha besar, bagi setiap saudara sahabat gereja YouTube di manapun anda menyaksikan program ini, baik secara live maupun siaran ulangnya. Kiranya pengharapan kita kepada Yesus tak akan pernah goyah, sekali Yesus tetap Yesus sampai selama-lamanya. Jika saudara diberkati dengan video ini, jangan lupa untuk anda share kepada teman-teman saudara dan juga pencet like-nya, jempolnya, serta komen yang baik, dan jangan lupa subscribe YouTube channel Gereja YouTube. Demikian video ini. Saya Abdullah yang percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat manusia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 10.000 per pekan, puji Tuhan kita dapat menjadi dampak, menjadi bagian pembagian Alkitab gratis. Saudara gereja YouTube mau enggak ambil bagian dalam program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia? Saya percaya pasti mau. Dari gereja YouTube buat gerakan membagikan 1 juta Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia. Pasti saudara mau satu Indonesia faham Alkitab. Kita punya sebuah program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia. Ya, jadikan Indonesia dengan membagikan Alkitab, membagikan kabar baik, dan pastinya kita mau membagikan Alkitab dengan bentuk fisik. Nah ini, kalau kita bersama-sama dukung ini bisa bergandengan tangan, kita gunakan channel Gereja YouTube untuk terus bergerak maju dan berdampak mewujudkannya bersama. Misinya apa? Kita ingin mencetak 1 juta orang yang hafal dan haus akan firman Tuhan, yaitu melalui Alkitab gratis. Nah, kalau ini bisa terjadi 1 juta penduduk Kristen Indonesia bisa membaca Alkitab, maka kalikan 10. Maka 10 juta orang akan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Dengan itu, ini tidak akan terwujud kalau tidak dengan cara bergandengan tangan. Saudara-saudara gereja YouTube, kita gunakan channel Gereja YouTube untuk terus berdampak dan melayani lebih lagi. Dukung program ini, agar kita bisa membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia dengan cukup sisihkan rupiah 10.000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat berbagi, berdampak memuliakan nama Tuhan Yesus. Yak ikutan detailnya ada di kolom deskripsi atau bisa melalui rekening Gereja YouTube, yang dinaungi atas nama Yayasan Cipta Pelita nomor Bank BRI,
04211010342056 dengan menulis P8. Artinya program ke-8 Gereja YouTube. Mungkin itu pengumuman kali ini. Saya Abdullah dan semua tim pelayanan di Gereja YouTube dan Yayasan Cipta Pelita mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.